Tidak? Apa sudah bisa memahami? Kayaknya belum. Gimana Tria? Belum paham. Yang mana yang belum paham? Selain Tria, yang belum paham siapa lagi? Saya, Bu. Saya, Bu. Ada Bu mana? Bu. Terus? Oke, mari. Udah. Dewa, yang masuk nih. Belum. Oke. Tentang pendugaan parameter dengan menggunakan metode pendugaan yang bukan klasik. Kalau kita tahu momen dan maksud adalah pendugaan parameter metode klasik. Ya, tapi kalau metode Bayesian itu merupakan metode modern lah dalam melakukan pendugaan parameter. Kenapa dia dikatakan modern? Karena kalau di dalam pendugaan metode momen dan maksimum likelihood kita ingin melakukan pendugaan, ya cuman yang kita tahu bahwa parameter penduga, ya parameter penduga, ya dimana kita tahu sampel random kita berdistribusi ada satu distribusi tertentu, ya dia berdistribusi pada satu distribusi tertentu. Kemudian ya berdasarkan data yang ada dan distribusi itu kita bisa melakukan pendugaan ya parameternya, entah dia memiliki satu parameter atau dua parameter atau lebih dari dua parameter bergantung dengan distribusi apa yang kita punyai dari sebuah sampel random. Ya, langsung kita bisa duga. Tetapi dalam pendugaan dengan menggunakan metode Bayesian ini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama bahwa jika suatu sampel random berdistribusi mengikuti suatu distribusi tertentu, maka parameter dalam sampel random dalam distribusi sampel random tersebut itu berdistribusi
distribusi terhadap satu parameter, terhadap satu distribusi tertentu. Jadi di dalam metode Bayesian itu membutuhkan prior. Prior adalah distribusi awal dari sebuah parameter. Kemudian ada satu sampel random, ya, suatu sampel random, kemudian ini diambil mengikuti suatu distribusi tertentu. Ya. Nah, dalam distribusi dalam pendugaan ML dan MM itu nggak masalah mau berangkat dari distribusi apa, tidak masalah. Tetapi kalau di dalam Bayesian itu dipermasalahkan, maka kita harus punya prior. Ini adalah informasi sebelum itu sampel itu diambil. Nah, sementara kemudian setelah sampel random itu diambil, kemudian kita harus cek berdistribusi apa lagi dia. Maka itu disebut dengan posterior. Ya, jadi posterior. Jadi sebelum, kemudian sampel random, setelah diambil sampel random, dicek lagi distribusi sebelumnya itu dia mengikuti distribusi apa. Maka itu disebut dengan posterior. Jadi dalam pendugaan parameter dengan menggunakan metode pendugaan Bayesian, dua hal yang harus kita perhatikan, apa? Prior dan posterior. Nah, dasar dari metode Bayesian ini adalah teorema Bayes. Di mana teorema Bayes dijelaskan dalam apa? Dijelaskan dalam mata kuliah PTP, pengantar teori peluang. Ya, bukan pengantar teori peluang, teorema Bayes. Teorema Bayes itu bicara tentang peluang. Kalau di dalam segmen 1 kita bicara tentang teori distribusi. Ya, beda peluang dengan teori distribusi. Ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi dua itu. Nah, konsep dari teorema Bayes itu kan sudah dipahami lah dalam pengantar teorema. Apa itu teorema Bayes? Ada masih ingat? Di slide sudah saya kasih itu. Syarat beda. Conditional probability itu berbeda, tapi memang peluang bersyarat menjadi bagian dari teorema Bayes. Ya, merupakan bagian dari teorema Bayes. Jadi dalam Bayes itu satu sampel diambil dari sebuah random sampel, kemudian dipartisi menjadi beberapa bagian, gantung bisa 4 bagian atau n bagian, di mana masing-masing bagian itu dapat kita tentukan peluangnya. Nah, jadi dalam bagian pertama itu akan jadi sifatnya membangun satu step. Jadi artinya bagian pertama ini memiliki syarat, ya, akan terjadi, ya. Kemudian bagian kedua juga akan menjadi syarat dari yang berikutnya. Nah, itu disebut dengan teorema Bayesian. Itu seperti di dalam slide, ya, itu ya. Slide itu pada slide ketiga, ya, kalau nggak salah slide ketiga. Nah, ini adalah teorema Bayes dalam peluang. Nah,
di mana untuk inferensia tentang parameter kita dalam teorema Bayes ini itu dapat kita ilustrasikan misalnya kalau kita bicara tentang distribusi Poisson ini, ya, di mana dalam satu parameter yang akan kita duga di dalam kalau klasik itu kita tidak tahu berapa nilai theta tersebut, tapi dalam metode Bayes, theta yang ingin kita duga itu kita mengetahui nilainya theta ini sama dengan 2 atau theta ini sama dengan 3. Jadi ada satu prediksi yang bisa kita bangun. Tetapi kalau di dalam jadi kita bisa tentukan sebagai nilai awalnya theta ini sama dengan 2 atau theta ini sama dengan 3 dan seterusnya. Tapi kalau dalam metode klasik benar-benar kita tidak tahu, ya, benar-benar berapa nilai theta ini kita tidak tahu. Nah, selanjutnya di sini misal kita ambil theta sama dengan 2 atau theta sama dengan 3, maka theta tersebut ini dianggap sebagai prior distribusi. Nah, kenapa? Karena kita tahu informasi sebelumnya. Nah, itu yang membedakannya ya. Oke, selanjutnya. Kalau kita ingin menentukan peluang prior dari subjektif, nah ini bisa kita ambil masukan ini ke dalam satu teorema Bayes yang kita pilih, ya, yang sudah ada di depannya. Nah, kemudian kita bisa menghitung ya peluang dari ya theta sama dengan 2 dengan syarat bahwa X1-nya sama dengan 2 dan X2-nya sama dengan 4. Sehingga itu bisa kita hitung berapa peluangnya. Nih, 0,25. Jadi nilai theta sama dengan 2 dan X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 4. Ini kita masukkan ke dalam fungsi kepekatan peluang dari distribusi Poisson. Ya, jadi di sini 1/3 dikali pada saat X sama dengan 2 untuk theta sama dengan 2 dan pada saat X sama dengan 4 untuk theta sama dengan 2. Ya. Terus dibagi dengan partisi dari X1 sama dengan 2 dan partisi X2 sama dengan 4. Nah, kita peroleh ini. Oke, kemudian selanjutnya kita hitung untuk X sama dengan 3, maka kita dapat 0,755. Nah, kalau kita lihat nilai peluang untuk theta sama dengan 3 dan theta sama dengan 2, ternyata theta sama dengan 3 itu lebih besar dibandingkan theta sama dengan 2. Hal ini menunjukkan bahwa ya peluang posterior theta sama 3 lebih besar dibandingkan prior yang bersesuaian. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan metode pendugaan Bayes? Ya, untuk metode pendugaan Bayes itu prinsipnya tadi sudah saya katakan kita butuh prior dan posterior. Di mana prior itu diketahui sebelum ya kita melakukan pengambilan sampel, sedangkan posterior itu adalah ya distribusi setelah kita melakukan pengambilan sampel berdasarkan kepada prior yang ada. Nah, contoh di sini artinya kalau kita memiliki X berdistribusi F, X dengan syarat memiliki satu distribusi dengan suatu fungsi kepekatan peluang. Jadi F, X dengan syarat theta, dan theta merupakan omega, maka
distribusi theta itu dapat dinyatakan dengan pi theta, di mana pi theta ini disebut sebagai prior dari theta. Sehingga dalam metode pendugaan Bayes itu persamaan yang harus kita miliki yang pertama adalah fungsi kepekatan peluang dari suatu peubah acak dan kemudian distribusi prior. Nah, biasanya distribusi prior ini diketahui, ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui ini, maka kita akan menentukan distribusi posterior, di mana distribusi posterior itu adalah lambangnya ini pi dengan syarat X vektor. Jadi X bergaris bawah ini adalah X vektor. Jadi seperti ini adalah vektor X. Ya, vektor X. Kenapa? Karena X-nya terdiri dari X1, X2 sampai dengan X. Jadi faktornya itu dicari dengan apa? Dicari dengan fungsi kepekatan peluang bersama antara dengan vektor X dan theta serta dibagi dengan marginal distribusi dari fungsi kepekatan bersama antara X vektor dengan theta. Ya. Nah, bagaimana untuk mencari fungsi bersamanya? Nah, untuk mencari fungsi bersamanya, ya, itu adalah mengalihkan setiap fungsi kepekatan peluang dari masing-masing sampel random. Dimana misal kalau di sini kita punya vektor X-nya adalah X1 sampai dengan Xn, maka fungsi kepekatan peluangan gabungan dari X vektor yang diberikan oleh theta itu adalah ini dengan lambangnya F X vektor. Sedangkan di sini enggak ya, beda. Jadi ini X vektor dengan syarat theta sama dengan fungsi kepekatan peluang X1 dengan syarat theta dikali fungsi kepekatan peluang X2 dengan syarat theta sampai dengan fungsi kepekatan peluang Xn dengan syarat theta. Sehingga berdasarkan atau ini berdasarkan pada pendugaan maksimum likelihood estimation, ini disebut dengan apa? Fungsi likelihood atau fungsi kemungkinan atau biasa disebut dengan fungsi kepekatan peluang bersama dari peubah acak X, ya, bersyarat theta. Nah, selanjutnya setelah menentukan fungsi kepekatan peluang bersama dari vektor X, ya, maka kemudian kita cari fungsi kepekatan peluang bersama atau peluang gabungan antara X vektor dengan theta. Itu adalah F X, theta sama dengan F X dengan syarat theta dikali pi theta. Ya. Oke. Nah, baru sehingga setelah kedua ini kita dapat, maka dari fungsi kepekatan gabungan antara vektor X dengan theta ini baru kita bangun yang disebut dengan marginal.
ya fungsi kepekatan peluang marginal dari X vektor, yaitu melakukan integral fungsi peluang bersama vektor X terhadap d theta untuk dari hingga sampai hingga ini adalah rumus umum. Kalau dia diskrit, kalau dia kontinu maka kita pakai sigma. Berdasarkan sih kepadatan atau kepekatan, biasanya kepekatan ya fungsi kepekatan peluang ya itu lebih bisa mencari distribusi posteriornya adalah melakukan pembagian antara fungsi kepekatan X vektor X dengan ya parameternya itu ada theta dibagi dengan fungsi kepekatan peluang marginal dari X vektor. Oke, sampai sini dipahami landasannya. Jadi tahapan dalam menentukan. Nah, ini baru mendapatkan distribusi posterior. Nah, bagaimana untuk mendapatkan penduga parameternya? Maka penduga parameternya theta itu diperoleh dari harga harapan atau ekspektasi dari theta, yaitu sama dengan integral theta fx, bukan fx, theta dikali dengan distribusi posteriornya, yaitu ini. Jadi theta dikali produk dari theta dengan syarat di integral terhadap d theta. Nah, ini adalah wilayah theta. Ya, wilayah theta. Nah, secara umum rumusnya di minus hingga sampai dengan hingga. Jadi penduga biasnya diduga dengan ekspektasi dari theta. Oke, paham sampai sini? Halo? Ya, Bu. Oke. Kalau iya, kita lanjut ke berikutnya. Contoh. Ya, contoh. Contoh menentukan ya penduga dari Bayesian, tapi sampai di sini kita baru mencari posteriornya. Jadi langkah pertama kita cari posterior dulu berdasarkan prior dan random sampel yang kita punyai. Jadi seperti yang ditampilkan sini, kita lihat contoh. Misalkan X1, X2 berdistribusi Poisson. Berdistribusi Bernoulli theta. Kita diminta menentukan distribusi posterior. Ya. Apa pendugaan dari theta? Nah,
Di mana priornya kita tahu bahwa theta itu berdistribusi beta. Ya, di sini juga kita harus hafal fungsi kepekatan dari beta. Ya. Seperti ini. Nah, di sini kita punya variabel random baru Y, di mana Y ini sama dengan sigma XI. Kalau kita tahu X-nya tadi berdistribusi Bernoulli. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah berangkat dari distribusi Bernoulli. Sehingga cara menentukan kalau X berdistribusi Bernoulli, theta, berarti fungsi kepekatan peluangnya adalah apa? Bernoulli. Theta pangkat X. Theta pangkat X X dikali theta 1 min theta pangkat 1 min X. 1 min X. Ini kalau X berisi Bernoulli. Nah, sekarang kalau seandainya Y itu sama dengan sigma XI, I 1 sampai dengan X, ini berdistribusi apa? Katanya ini dia berdistribusi binomial. Benar nggak? Dari mana dapatnya? Maka masih ingat nggak dalam satu bagaimana mencari distribusi dari fungsi distribusi? Ya, mencari distribusinya apa dari suatu fungsi perubah acak atau fungsi variabel random. Nah, ini fungsi variabel random kan? Nah, maka yang paling mudah pendekatannya untuk menentukan ini berdistribusi apa, maka kita bisa gunakan dengan apa? Dengan moment generating function. Nah, karena fx-nya sudah ini, maka kita ingin tahu apa mxt dari Bernoulli. Halo? Apa? Halo? 1 min theta. Hah? 1 min theta. Fungsi apa MGF? 1 min theta dikurang Theta kali E pangkat E. Itu kan. Nah. Ini. Nah, sekarang kalau kita punya ini, berarti kita dekati dengan apa? M YT. Ya enggak? Adalah E pangkat TY. Ini sama dengan E pangkat
T sigma Y kan ada sigma I 1 sampai dengan N XI kan. Ini sama dengan E pangkat T dalam kurung X1 ditambah titik-titik sampai X2. Nah, kalau kita pisah, ini akan sama dengan E pangkat T X1 dikali E T X2 sampai dengan E T XN kan? Nah, E T1 ini sama dengan apa? M X1 T kan? Yang dua sama M X2 T dibagi dengan halo? Dikali sampai dengan M XN T kan? Ya enggak? Ini boleh kita tulis gini enggak? Produk dari I1 sampai dengan N M XI, T. Kita tahu IID, independent identity distribution. Ya. Sehingga di sini XI itu kan sama dengan X1 ditambah X1, X2 sampai dengan XT ya. Ya. Sehingga XN jadi X1, X2 sampai dengan XN ini akan sama dengan apa? X. Sehingga ini bisa sama dengan produk dari I1 sampai dengan N M XT. Ya. Nah, karena dia MXT apa? Ini kan? Ini sama dengan produk dari I1 sampai dengan itu min theta pangkat E theta. Ya. Hasilnya 1 ini. Nah, ini perkalian kan sama N kali kan? Dengan ini 1 min theta min theta dikali E pangkat T pangkat N. Nah, ini adalah MGF dari apa? Ini adalah MGF dari distribusi binomial. Sehingga maka Y sama dengan sigma X itu merupakan binomial dengan N, theta. Oke. Maka
Jelas bahwa berdasarkan ini Y sama dengan sigma XI I 1 sampai dengan N, ya, ini akan berdistribusi dengan nah, setelah dapat ini, maka Y sama dengan distribusi binomial N, theta. Sehingga berdasarkan ini kita punya F fungsi kepekatan ini dengan syarat theta adalah fungsi Y dikali theta kali 1 min theta pangkat kali pangkat N min Y. Nah, ini adalah fungsi kepekatan peluang bersama dari Y. Ya. Nah, setelah ini dapat, maka priornya kita tahu berdistribusi beta. Oke, sebelum lanjut sampai di sini paham? Ya, ini mengulang kembali ya materi yang sebelumnya itu tentang menentukan distribusi dari suatu fungsi peubah itu fungsi variabel random. Paham sampai sini? Paham. Oke. Paham, Bu. Ya, silakan. Bu, tapi untuk apa namanya Y-nya itu selalu diketahui ya, Bu? Di sini. Iya, selalu diketahui. Iya. Jadi selalu ada 2 distribusi ya, Bu? Kalau yang ini sih nggak mesti, tapi biasanya yang jelas sampel random dan prior. Nah, karena di sini dalam sampel randomnya distribusi binomial, maka kalau kita menentukan fungsi peubah acak yang baru, yaitu Y sama dengan sigma XI, maka kita harus cari Y sigma X ini berdistribusi apa. Kalau X-nya berdistribusi Bernoulli. Paham? Yang mana? 1 min theta plus theta E pangkat T. 1 Min theta plus. Oh, plus di sini. Plus nih. Ya. Ya, masukin aja tinggal theta. Plus. Berarti ini ya, Bu, kalau misalnya belum ada ini, berarti kita perlu mencari ya, Bu? Betul. Betul sekali. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, semua sudah catat. Saya soalnya mau lanjut ke kalau kita sudah punya fungsi dari Y-nya, ya maka kita harus mencari fungsi bersama antara Y dengan theta, kan? Ya enggak? Halo? Halo? Iya, Bu. Oke, sudah ini kita hapus, maka saya masuk ke ya yang ini. Jadi setelah ini sudah punya, berarti kan kita di sini beta, distribusi beta, ini distribusi binomial. Sehingga fungsi bersama Y
dengan theta ini dibangun dari apa? Ini dibangun dari rumus sama dengan ya F Y dengan syarat theta dikali dengan fungsi kepekatan peluang dari prior distribusi. Ya, dari prior distribusi. Nah, prior distribusinya adalah beta. Nah, beta itu ini. Fungsi kepekatan peluangnya. Sedangkan F dengan syarat theta tadi kita dapat dia berdistribusi binomial, maka FKP-nya adalah N Y kombinasi, jadi kombinasi NY theta pangkat Y kali 1 min theta pangkat N min Y. Ya, sehingga kalau kita gabungkan maka akan membentuk ini. Ya. Jadi kombinasi NY dikali dengan gamma ini, kemudian ini digabungkan jadi satu, theta dengan theta alpha min 1, maka dia akan jadi theta Y ditambah alpha min 1. Kemudian 1 min theta sama, berarti yang atasnya kita jumlahkan jadi N min Y ditambah beta min 1. Ya, sehingga paham ini? Halo? Oke. Nah, setelah mendapatkan ini peluang bersama antara Y dengan theta, maka kita harus mencari marginal dari Y, yaitu integral dari Fy, theta terhadap d theta. Nah, theta-nya ini adalah beta kan? Distribusi beta kan? Nah, distribusi beta, theta itu berada di antara 0 lebih kecil, theta lebih kecil 1. Jadi antara 0, 1. Maka wilayahnya adalah 0 sampai dengan 1. Fy di theta. Nah, ini kalau kita pisahkan ini akan jadi gini. Ya, ini kan hasil yang kita dapat. Ya, jadi integral 01 kombinasi NY gamma alpha plus beta dibagi gamma alpha dikali gamma beta theta pangkat Y plus alpha min 1 min theta pangkat N min Y plus beta min 1. Ya. Ya, jadi integralkan. Jadi kalau yang terhadap D theta. Nah, jadi yang ini kita keluarkan. Kan tidak mengandung theta. Jadi akan sama dengan NY gamma alpha plus beta per gamma alpha kali gamma beta. Integral 01 theta Y ditambah alpha min 1 min theta pangkat N min Y plus beta min 1 d theta. Nah, gimana integralkan ini? Kita bawa ke fungsi beta. B fungsi beta ya. Alpha, beta itu sama dengan integral 01 X pangkat alpha min 1 min X pangkat beta min 1 dx. Ini beta apa? Sehingga kalau kita ini kan ada min 1 sama. Ini kan sama dengan min 1. Ini akan jadi sama dengan ya
yang ini, integral ini berdasarkan ini, B, ini apa? Min 1 kan ini, jadi Y plus alfa, koma, ini min, berarti yang ini kan? Ya, ini kan ini. Nah, ini min 1, jadi di sini N min Y plus beta. Nah, jadi MY-nya ini sama dengan ini. Nah, ini bisa diuraikan. B alfa, koma beta, ini kan sama dengan gamma alfa plus beta bagi gamma alfa dikali gamma beta. Tinggal yang punya kita ini bisa jadi B Y ditambah alfa, koma N min Y ditambah beta. Ini akan sama dengan gamma. Salah kebalik ya. Maaf, diketukar. Kan gini. Sorry. Ini gamma alfa, gamma beta, per gamma alfa plus beta. Tinggal yang punya kita ini akan jadi apa nih? Gamma Y ditambah alfa kali gamma N min Y ditambah beta dibagi dengan gamma Y ditambah alfa ditambah N min Y plus beta. Nah, ini bisa dicoret kan? Y-nya. Jadi ini jadi apa? Gamma alfa plus N plus beta. Maka dia jadi seperti ini. Ya, jadi tinggal kombinasi NY gamma alfa plus beta dibagi gamma alfa kali gamma beta dikali dengan ini. Ini adalah ini. Ya. Ini ada sama dengan gamma Y ditambah alfa gamma ya, N ditambah alfa ditambah N ditambah beta. Ya. Per gamma alfa ditambah beta ditambah N. Nah, sama dengan ini. Paham sampai sini? Insya Allah paham. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir tinggal mencari distribusi posterior. Ya, distribusi posterior. Udah ini? Halo? Udah? Kalau udah saya hapus ya. Oke, kalau sudah. Nah, sehingga mencari distribusi posterior itu adalah fungsi bersama Y dan Theta dibagi dengan M, YT. Ini akan sama dengan, ya, kita masukkan ini. Masukkan ini dibagi dengan ini. Ya, jadi Theta ya posteriornya itu akan sama F Y, Theta dibagi dengan MY. Nah, ini akan sama dengan kombinasi dari NY gamma alfa plus beta dibagi gamma alfa
dikali gamma beta theta pangkat Y plus alpha min 1 min theta pangkat N min Y plus beta min 1. Ya, dibagi dengan MY. MY adalah kombinasi NY. Ya, terus gamma alpha plus beta dibagi gamma alpha kali gamma beta dikali gamma Y ditambah alpha dikali gamma N min Y plus beta dibagi gamma N plus alpha plus beta. Ya, nah ini kan sama, tinggal dicoret. Sehingga ini akan sama dengan, ya ini, saya tulis ini ya, ini akan sama dengan ini per kan, ini naik ke atas. Jadi gamma alpha plus beta ditambah N dibagi gamma Y plus alpha dikali gamma N min Y plus beta ini dikali ini theta pangkat Y ditambah alpha min 1 min theta pangkat N min Y plus beta min 1. Nah, ini adalah posteriornya. Ya. Nah, setelah mendapatkan posterior, baru kita bisa mendapatkan penduga bias, yaitu dengan mencari ekspektasi dari theta. Oke, sampai sini paham ya? Halo? Oke. Jadi kita bisa cari posterior. Ya, penduga posteriornya adalah ekspektasi dari theta itu sama dengan integral theta posterior. Diintegralkan terhadap theta. Karena theta adalah dari 0 sampai dengan 1 tadi ya. Oke, jadi sama dengan theta integral 0,1 masukkan ini gamma N plus alpha plus beta dibagi dengan gamma alpha plus Y dikali gamma N min Y ditambah beta ya kali dengan theta pangkat Y plus alpha min 1 min theta pangkat N min Y plus beta min 1 d theta. Nah, untuk integralkan yang ini kita keluarkan kan, ini sama dengan gamma N plus alpha plus beta per gamma alpha plus Y gamma N min Y plus beta integral. Nah, theta dengan ini kita gabung dengan ini akan jadi theta Y ditambah alpha plus 1 min 1 gitu kan. Terus sama dengan 1 min theta pangkat N min Y plus beta min 1 d theta. Nah, ini jadi tadi ya sifat dari beta fungsi.
Maka ini akan jadi sama dengan apa? Ini saya anggap A ya, gitu ya. Ini ke sini turunin gitu ya, tulisnya. Terus dikali yang ini. Ini kan sama dengan beta Y ditambah alfa ditambah 1 kan? Ya, kan ini min 1. Nah, ini juga min 1. Ini. Berarti kan koma N min Y ditambah beta. Nah, ini sendiri, ini kan sama dengan apa? Tadi masih ingat nggak? Gamma Y ditambah alfa ditambah 1 dikali gamma. Ya. N min Y ditambah beta dibagi dengan gamma Y ditambah alfa ditambah 1 ditambah N min Y ditambah beta. Ini coret kan? Maka kan sama dengan, jadi kita satukan. Gamma N ditambah alfa ditambah beta per gamma Y ditambah alfa gamma N ditambah min ya. Min nggak? Min nggak ya? Min, Bu. Y ditambah beta dikali dengan ini. Gamma Y ditambah alfa ditambah 1 dikali gamma N min Y plus beta ya dibagi dengan gamma alfa plus N plus beta plus 1 ya. Nah, ini yang sama bisa dicoret nggak? Ini. Nah, masih ingat nggak? Gamma alfa plus 1 itu sama dengan alfa dikali gamma alfa. Ini, jadi sehingga ini gamma alfa plus Y, bolehlah balik-balik ya. Plus, ini jadi alfa plus Y, gitu kan? Kalau mengikuti ini kan, ini plus 1. Ya enggak? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, ini jadi alfa plus Y gamma alfa plus Y kan? Ya. Yang ini juga jadi alfa plus beta plus N ya dikali gamma alfa plus beta plus N. Ya, nah ini kan plus N bisa dicoret. Plus ini bisa dicoret dengan ini. Sehingga apa kita dapat? Sama dengan alfa plus Y dibagi alfa plus beta plus N. Ini adalah juga biasnya. Bisa nggak? Harus banyak jam terbangnya ya. Ah, udah pulang? Oke. Halo. Halo. Iya, Bu. Iya. Jangan paham.
Coba diurut-urut sendiri, kemudian coba tolong diingat kembali. Ya, mudah-mudahan bisa lah. Oke, sudah selesai nyatetnya? Sudah, Bu. Nah, oke. Ya, tinggal 2 menit lagi. Soal nomor 2 tolong diorek-orek. Nanti kita bahas di pertemuan hari Jumat. Dimakan responsif ya. Ya. Rabu depan juga responsif. Jumat depannya baru UTS. Jadi tolong teman-teman pelajari, baca. Nanti buka responsif juga soal responsif yang ada di kelas. Tolong dipelajari. Nah, kita diskusi. Jadi 2 kali responsif itu waktunya. Kenapa? Karena saya tidak akan menjelaskan kalau tidak ada yang bertanya. Ya, jangan pusing kayak gitu, Norik. Langsung ke kepala dia. Ya, lumayan memang. Kalau sudah bicara itu integralnya, ampun. Ya, super. Ya, jadi tolong teman-teman pelan-pelan. Bukan berarti kita langsung menyerah, ya. Kita coba dulu mencari diurutkan satu persatu. Ya, mungkin ini memang metode yang tidak segampang dari metode klasik. Jadi metode yang paling gampang itu cuman hasilnya bias. Yang tidak bias itu adalah maximum likelihood estimation. Tapi cara maximum likelihood itu harus besar. Ya, nah, yang bisa data sedikit itu kita pakai, hasilnya bagus itu pakai metode Bayesian. Tapi susah juga itu ya, hitungannya. Ya, namanya hidup, ada yang susah, ada yang gampang. Tapi tidak ada semuanya itu susah kalau kita mau berusaha. Semangat akhirnya. Ya, selamat mempelajari, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di hari Jumat besok tanggal 1 ya. Untuk ini jadi teman-teman silakan pelajari, yang nggak ngerti, yang nggak paham, ditanyakan silakan, jangan malu-malu, karena kita sama-sama nggak tahu sebenarnya. Kebetulan aja saya duluan belajar, udah pernah jadi mahasiswa kan dulu saya, udah sekarang mahasiswa. Ya. Walaupun teman-teman yang lain, dosen yang lain itu ada yang sekarang menjadi dosen saya, tapi tetap mereka bukan teman saya. Kenapa? Karena saya masih mahasiswa. Jadi saya harus bisa menempatkan diri, memposisikan diri. Ya, saya mahasiswa. Nah, maka mahasiswa itu harus serba bisa. Ya. Iya, serba bisa, jangan senyum, memang kenyataan. Ya, nanti akan terasa pada mengerjakan tugas akhir. Kalau mengerjakan skripsi itu kan nggak lagi disuapin, nggak lagi diajarin, semuanya belajar sendiri. Ya, tapi ada dosen yang membimbing, itu adalah teman diskusi. Ya, itu teman diskusi. Oke, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh pada hari ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua dan selalu membawa